Halo semuanya, jumpa lagi di channel kita. Dan di video kali ini kita ada Vivo V50 5G. Vivo V series yang udah beberapa generasi jadi pilihan aman bagi para penggunanya. Mulai dari desain yang menarik, performa yang stabil, dan fitur kamera yang makin banyak peminatnya. Dan ini pengalaman kita bareng Vivo V50 5G. Dari segi desain, sekilas nggak jauh beda dengan seri pendahulunya, cuman kali ini Vivo V50 punya pilihan warna yang berbeda. Untuk unit yang kita pakai adalah warna Harmony Red, selain itu ada warna Blissful Purple dan juga Solid Black, warna-warna yang cukup menarik. Dipadukan dengan bahan material glass dan finishing matte yang nggak gampang nempel sama sidik jari. Bagian framenya dibuat sedikit melengkung, termasuk bodi belakang sampai layarnya sendiri yang bikin feel genggamannya terasa lebih solid dan nyaman. Untuk desain layarnya sekarang menggunakan rounded edge design yang terlihat flat aja, meski sebenarnya ada sedikit lengkungan untuk sisi-sisinya. Proteksi layarnya sekarang udah pakai Diamond Shield Glass yang tentu lebih baik dari Vivo V40. Cuman justru punya resolusi yang lebih rendah. Untuk panelnya sama tetap pakai AMOLED, support SDR10 Plus, refresh rate 120 Hz, kecerahan layar HBM 1300 nit cukup jelas dipakai di luar ruangan, dan dimensinya cukup luas di 6,77 inch. Penurunan yang ada sebenarnya serius ini nggak berasa, apalagi buat sebagian orang yang nggak compare sampai sedetail itu. Cukup penikmat aja pasti nggak bakalan tahu. Buat nonton udah enak banget, AMOLED-nya nggak bikin mata cepat lelah, ditambah speaker stereo yang mulai diterapkan dari Vivo V40 kemarin. Karena banyak dikomplain HP 5 jutaan tapi masih pakai mono speaker. Mungkin Vivo ngedenger itu dan langsung bikin perubahan. Yang dirasa kurang diperbaiki dan yang udah bagus tetap dipertahankan. Seperti halnya dari segmen kamera, Vivo melanjutkan tren positifnya dengan kamera yang cukup mumpuni dan punya banyak fitur menarik di dalamnya. Pada Vivo V50, ada dua kamera belakang masing-masing 50 megapiksel dengan lensa ultramawide dan juga ultrawide. Kamera depannya resolusinya juga sama, 50 megapiksel. Sekilas modul kameranya tampak sama aja dari Vivo V40, cuman kali ini aura light-nya lebih besar dan ada beberapa tambahan fitur-fitur menarik. Seperti underwater fotografi yang bisa kita nikmatin buat ambil foto maupun rekam video di dalam air. Pengoperasiannya pun gampang, tinggal masuk ke mode underwater fotografi, tekan volume atas untuk ambil foto, volume bawah untuk ambil video, dan kalau mau pindah ke lensa ultrawide tinggal tekan dan tahan volume bawah. Kebetulan banget kita lagi punya hobi baru pelihara ikan, jadi pas banget kita bisa foto-foto ikan langsung dari dalam akuarium maupun ambil video langsung di dalam akuarium tanpa was-was HP-nya bermasalah. Setelahnya pun HP-nya akan otomatis menawarkan kita buat ngeluarin air yang mungkin masuk dari lubang speaker. Ada juga fitur film kamera mode yang bikin hasil fotonya seperti foto yang baru dicetak. Ada 3 opsi focal length mulai dari 23, 35, dan juga 50 mm. Di sini juga tersedia beberapa opsi watermark yang juga bisa kita ubah-ubah warna backgroundnya. Ada juga mode Pro kalau kalian pengen manual setting pada fotografi. Kemudian foto live buat mengabadikan sebuah momen dalam bentuk foto maupun video pendek. Dan juga beberapa fitur lain yang tentunya bakal berguna banget buat modal fotografi. Untuk hasil fotonya saya suka. Cukup balance antara foto hasil menggunakan kamera utama maupun ultrawide. Karakteristik fotonya punya warna yang sedikit lebih terang dari warna atau suasana aslinya, tapi bikin hasil fotonya jadi lebih bagus, gak lebay. Detailnya cukup merata dan sepengalaman kita, sekali jepret kita udah gak perlu edit-edit foto lagi, langsung cakep. Termasuk kamera depannya, skin tone-nya saya suka, gak pucat. Mode potret hasilnya juga tajam, mulus, dan bokehnya rapi. Tersedia juga beberapa opsi gaya dan kilau bokeh. Untuk naik mood juga hampir sama, hasilnya cukup balance antara kamera utama dan juga ultrawide. Jadi lebih terang tapi warna-warnanya tetap terjaga. Nah, ini adalah sampel perekaman video menggunakan Vivo V50. Kali ini di resolusi 4K 30 fps. Kita juga bisa menggunakan lensa ultrawide. Hasilnya bagus, stabil. Coba sekarang kita pindah di resolusi 1080p 30 fps, karena di settingan itu kita bisa
langsung pindah-pindah lensa kamera depan dan juga belakang. Oke, kita udah pindah di resolusi 1080p 30 fps. Dan kita coba pindah ke kamera depan. Ada sedikit delay ya. Kita balik lagi ke dengan kamera belakang. Ini udah autofocus ya. Cakep. Kali ini sampel menggunakan kamera depannya, resolusinya 4K juga ya. Cuman ada sedikit getaran-getaran kalau kita pakai di resolusi 4K. Coba kita aktifkan stabilizernya. Kali ini stabilizernya udah aktif, cuman resolusinya jadi turun di 1080p 30 fps. Selain dari kamera, performanya juga tetap dipertahankan. Vivo V50 dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 7 Gen 3, RAM-nya LPDDR-L4X dengan varian 8/256, 12/256, dan tertinggi 12/512 GB. Performanya emang bukan yang wah atau ngebut, tapi bisa ngasih pengalaman yang bikin kita nyaman. Sosial media buka tutup aplikasi smooth aja. Main game seperti MLBB settingan belum bisa maksimal tapi udah ngasih performa yang stabil dan cukup nyaman. Games lain seperti eFootball atau yang lebih berat seperti Genshin Impact juga lumayan stabil meski cuma dapat sekitar 40-an fps naik turun lah. Yang paling saya suka, suhu HP-nya tetap terjaga, gak terlalu panas, bahkan tetap nyaman gue buat main games tanpa dibasahin softcase. Buat yang penasaran sama skor AnTuTu-nya, Vivo V50 skor AnTuTu-nya berada di 816 ribuan. Terlebih lagi, Vivo V50 ngasih tambahan kapasitas baterai sampai 6000 mAh. Daya tahan baterainya tentu jadi lebih awet. Sistem operasinya pakai FunTouch OS 15 berbasis Android 15 yang tentunya berperan penting dalam mengatur efisiensi daya baterainya. Buat sekedar sosial media, scroll IG, TikTok 30 menit baterainya berkurang sekitar 2% aja. Buat nonton YouTube di 1440p volume sedang selama 30 menit baterainya cuma berkurang 3%. MLBB settingan maksimalnya kurang lebih 30 menit baterainya berkurang 9%. Genshin Impact 30 menit baterainya berkurang 11%. Chargingnya juga ngebut udah pakai 90 watt. Ngecas dari 1% hingga penuh kurang lebih cuma butuh waktu sekitar 46 menit. Fitur-fiturnya juga tambah menarik. Kali ini ada sertifikasi IP68 tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan IP69 tahan air bertekanan tinggi dan bahkan di suhu 80 derajat. Gak ketinggalan juga ada fitur AI seperti AI Eraser 2.0 buat menghapus objek pada foto jika dirasa mengganggu. Ada juga Circle to Set yang kini udah merata di smartphone-smartphone yang ada fitur AI-nya. Ada juga AI lain seperti Live Text, Photo Enhance, Screen Translate, Superlink, Transcript Assist, dan juga Gemini. Memang belum selengkap di smartphone lain, tapi menurut kita Vivo V50 udah bagus dan mencakup semua fitur yang emang udah wajib ada di smartphone kelas mid-range seperti NFC, speaker stereo, support perekaman video 4K, dan tentunya fitur AI. Kesimpulannya, menurut kita Vivo V50 adalah smartphone yang bakalan pas buat sebagian orang yang cari aman aja. Gak terlalu butuh chipset yang kenceng karena main games cuma buat sebatas hiburan di kala senggang aja. Yang penting bisa ngasih user experience yang nyaman. Sosial media lancar, layarnya bagus, kamera mumpuni, baterainya awet. Vivo V50 juga ngasih jaminan update OS 3 kali dan security patch 4 kali. Kekurangan mungkin sebatas nggak adanya jack audio 3,5 yang sekarang udah umum banget, atau sekedar nggak adanya tambahan slot memory card. Selebihnya udah cukup oke. Dan itu aja untuk video kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.